Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada awal semester 2 lalu, kalian sudah melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan suhu dan kalor, yaitu membuat minuman hangat, mengamati proses air mendidih, serta menjemur pakaian. Tahukah anak-anak bahwa kegiatan yang kalian lakukan tersebut merupakan contoh-contoh nyata peristiwa perpindahan kalor? Apa yang dimaksud dengan perpindahan kalor dan bagaimana cara kalor berpindah? Temukan jawabannya dalam video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah pekan ini kita sudah masuk pembelajaran tema 6 subtema 2 tentang perpindahan kalor. Nah, meskipun pembelajaran kita masih dilakukan secara PJJ atau lewat daring, tapi Bapak Ibu guru harap anak-anak tetap semangat dan ceria untuk belajar di rumah ya. Nah, pasti anak-anak telah membaca materi tentang suhu dan kalor serta macam-macam perpindahan kalor. Maka pada kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu guru akan menjelaskan materi tentang perpindahan kalor. Baik anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sekarang mari kita menyimak video pembelajaran. Nah, sebagai garis besarnya, perpindahan panas dan kalor itu dibagi menjadi dua dulu, yaitu dengan perantara dan tanpa perantara. Untuk dengan perantaranya itu dibagi menjadi dua, yaitu dengan cara konduksi dan konveksi. Kemudian untuk yang tanpa perantara yaitu adalah radiasi. Baiklah anak-anak, guru akan memberikan contoh yang pertama dari peristiwa perpindahan panas, yaitu secara konduksi. Nah, pengertian konduksi sendiri yaitu perpindahan kalor atau panas melalui zat perantara namun tanpa disertai perpindahan zat perantara tersebut. Peristiwa konduksi pada umumnya terjadi pada zat padat yang berbahan logam. Nah, peristiwa konduksi contohnya dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Yang pertama contohnya adalah ketika kita mengaduk teh panas. Nah, ketika kita mengaduk, kemudian kita angkat sendoknya, kita sentuh ujung sendok, maka sendoknya akan terasa panas. Kemudian kedua adalah knalpot mobil atau motor. Ketika mesin dipanaskan lama-kelamaan, maka knalpot mobil atau motor akan terasa panas, bahkan dapat melukai kulit kita jika tersentuh. Yang ketiga adalah mentega yang meleleh jika dipanaskan. Baiklah, kali ini Bu Guru akan mempraktekkan peristiwa konduksi, yaitu dengan alat dan bahan pertama lilin, kemudian sendok, kemudian mentega. Pertama, Bu Guru akan meletakkan mentega di atas sendok, kemudian Bu Guru akan taruh sendok di atas nyala api lilin. Nah, dapat kita lihat di sini menteganya mulai mencair. Dari peristiwa ini dapat kita lihat bahwa sendok adalah sebagai zat perantaranya. Dibuktikan dengan menteganya mencair dan ketika kita sentuh ujung sendok sini maka akan terasa panas. Nah, demikian contoh dari peristiwa konduksi. Peristiwa konduksi sangat berhubungan erat dengan daya hantar kalor suatu zat. Beberapa zat atau benda berdasarkan daya hantar panasnya dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu konduktor, kedua isolator, dan ketiga semikonduktor. Untuk konduktor sendiri yaitu penghantar panas baik. Sebagai contohnya adalah logam yaitu besi, baja, aluminium, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu isolator. Untuk isolator sendiri adalah penghantar panas yang buruk. Kenapa? Karena malah dapat meredam panas tersebut. Contohnya adalah karet, kemudian kain, gabus, kayu, dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir yaitu semikonduktor. Untuk semikonduktor sendiri itu adalah setengah dari konduktor dan setengah isolator. Sebagai contohnya adalah gelas dan ebonit atau karet sintetis. Selanjutnya kita akan belajar tentang konveksi atau aliran. Konveksi adalah suatu cara perpindahan kalor atau panas yang melalui zat perantara dan diikuti dengan perpindahan dari zat perantara itu sendiri.
Konveksi umumnya terjadi pada benda cair atau benda gas. Untuk lebih memahami tentang peristiwa konveksi, mari kita lakukan praktikum berikut ini. Nah, di depan Bu Marina sudah ada alat dan bahan, yaitu kacang hijau, air, pembakar spiritus, dan juga penyangga. Pertama, kita lihat kondisinya, baik kacang hijau maupun air kondisinya tidak panas atau kondisi normal. Kemudian akan Bu Marina rebus kacang hijaunya di dalam air yang berada di dalam beker gelas. Kita amati kondisinya. Pada awal pemanasan, kondisi beker gelas dan juga air di dalamnya tidak terasa panas dan tidak ada gelembung air ataupun uap air yang terlihat. Setelah beberapa saat dilakukan pemanasan terhadap air yang berisi kacang hijau, maka dapat kita amati di sini terlihat ada gelembung-gelembung air dari bawah naik ke atas, kemudian di permukaan air tampak uap air. Selain munculnya gelembung-gelembung air dan uap air, di sini ketika kita pegang, maka gelas bagian bawah akan terasa panas, sedangkan yang bagian atas belum panas. Nah, munculnya gelembung-gelembung ini disebabkan karena api dari pembakar mengenai bagian dasar gelas sehingga gelas menjadi panas. Kemudian panas yang diterima oleh gelas diteruskan ke air yang di bagian dasar, di mana di bagian dasar juga terdapat kacang hijau. Nah, panas yang dari bawah ini menyebabkan air di bagian bawah menjadi lebih ringan massa jenisnya, karena ketika air panas, air memuai sehingga massa jenis air yang di bawah juga akan berkurang. Hal tersebut menyebabkan air yang di atas akan turun ke bawah mengisi kekosongan volume air yang di bawah. Sedangkan karena yang di bawah tadi ringan, air akan naik ke atas. Begitu seterusnya sampai nanti terjadi peristiwa mendidih. Semakin lama dipanaskan, maka muncul gelembung-gelembung air yang semakin banyak dan tampak kacang hijau bergerak naik dan turun. Hal tersebut terjadi karena adanya pergerakan atau aliran pada air yang dipanaskan. Nah, di sini air sebagai zat perantara berpindahnya kalor dan air juga ikut bergerak atau berpindah. Inilah yang dimaksud dengan peristiwa konveksi atau berpindahnya kalor secara aliran. Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu terjadinya angin darat dan angin laut. Baik anak-anak, perpindahan kalor yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contohnya adalah sinar matahari yang sampai ke bumi, kemudian api unggun, kemudian ketika kita menjemur pakaian. Di sini Pak Guru mau mempraktekkan perpindahan kalor secara radiasi menggunakan lilin. Nah, di mana lilin sudah menyala, kemudian tangan kita dekatkan dengan api yang di lilin, namun jangan sampai menyentuh api. Lama-kelamaan tangan akan merasa hangat dan panas. Ini menunjukkan bahwa pancaran dari api lilin merupakan perpindahan kalor secara radiasi. Contoh lain dari perpindahan kalor secara radiasi adalah ketika kalian menjemur pakaian, di situ pakaian terkena radiasi dari sinar matahari. Lama-kelamaan pakaian tersebut akan mengering dan menjadi hangat. Nah, sekarang kita ke pembahasan soal yang dulu sudah anak-anak kerjakan sewaktu tugas awal semester 2. Soal nomor 1, anak-anak diminta untuk melakukan kegiatan membuat minuman hangat untuk orang tua. Nah, kemudian anak-anak diminta untuk memperhatikan atau mengamati adakah hal yang berpindah atau zat yang berpindah ketika anak-anak membuat minuman hangat. Saat membuat minuman hangat, tentu anak-anak akan menuangkan
air hangat atau air panas, baik itu dari termos ataupun dispenser. Nah, kemarin jawabannya sangat beragam ya. Ada yang menjawab yang berpindah adalah minumannya, ada yang menjawab yang berpindah adalah airnya. Nah, semua jawaban tidak salah, hanya yang dimaksudkan dalam kegiatan tersebut yang berpindah adalah panas atau kalor. Panas atau kalor dari air panas yang berasal dari termos atau dispenser berpindah ke dalam gelas, kemudian ketika kita mengaduk maka sendoknya akan terasa hangat yang membuktikan bahwa panas dari air juga merambat ke sendok. Nah, pada kegiatan nomor 1 tersebut merupakan contoh dari peristiwa konduksi. Selanjutnya untuk kegiatan nomor 2, anak-anak diminta untuk membantu menjemur pakaian dan mengamati kondisi awal ketika pakaian sebelum dijemur, kemudian beberapa saat setelah dijemur. Nah, ternyata ada perbedaan yang sangat mencolok ketika sebelum dijemur pakaian sangat basah dan kandungan airnya sangat banyak. Namun setelah beberapa saat dijemur terkena panas matahari, pakaian menjadi kandungan airnya lebih sedikit dan lama-kelamaan pakaian akan menjadi kering. Pakaian yang dijemur dapat menjadi kering atau berkurang kadar airnya karena terkena atau mendapat panas dari matahari. Panas dari matahari langsung berpindah ke pakaian yang kita jemur tanpa melalui perantara. Nah, karena air yang ada di dalam pakaian mendapatkan panas, maka air akan menguap sehingga pakaian yang dijemur lama-kelamaan akan menjadi kering. Menjemur pakaian merupakan salah satu pemanfaatan peristiwa radiasi, yaitu perpindahan panas secara langsung atau tanpa perantara. Sedangkan untuk teman-teman yang kemarin menjemur pakaiannya di saat malam hari, tetap pakaian akan kering, namun prosesnya lebih lama daripada ketika kita menjemur pakaian langsung di bawah panas matahari. Karena pada malam hari tidak ada sumber panas yang kuat seperti matahari. Namun pakaian tetap dapat memperoleh kalor atau panas dari sumber-sumber lain di sekitar lingkungan kita. Contohnya dari cahaya lampu. Kegiatan yang ketiga adalah anak-anak mengamati proses air mendidih. Mendidih adalah peristiwa meluap-luap atau menggelembungnya air karena dipanaskan. Nah, mendidih juga berarti proses perubahan zat cair menjadi zat gas ketika zat cair sudah mencapai titik didihnya atau titik panas yang suhu panas yang maksimal. Nah, proses mendidihnya air ini merupakan salah satu contoh dari peristiwa konveksi. Konduksi dan konveksi memiliki persamaan, yaitu perpindahan kalor yang memerlukan zat perantara. Namun di antara keduanya terdapat perbedaan. Untuk lebih memahami perbedaan di antara konduksi dan konveksi, mari kita simak simulasi atau permain peran berikut ini. Perhatikan, pada konduksi yang berpindah hanyalah panas atau kalornya, sedangkan zat perantaranya tidak ikut berpindah. Contoh konduksi kita ingat kembali ketika sebuah sendok ujungnya dikenakan api, maka ujung yang lain ikut panas, namun posisi sendok tidak berubah atau tidak bergerak. Sedangkan pada konveksi, perpindahan panas atau kalor disertai atau diikuti dengan perpindahan zat perantaranya. Kita lihat zat perantaranya ikut bergerak atau berpindah tempat. Contohnya tadi pada saat kita memanaskan air, maka air yang di bagian bawah yang terkena panas terlebih dahulu akan naik, sedangkan air yang di permukaan atas yang belum panas akan turun sehingga lebih dekat dengan sumber panas atau api, dan gerakan seperti itu terjadi berputar secara terus-menerus. Ya, jadi air sebagai zat perantara ikut berpindah bersamaan dengan kalor atau panas. Berikut kesimpulan perbedaan antara konduksi dan konveksi. Demikian tadi video pembelajaran tentang perpindahan kalor.
Semoga video tersebut menambah pengetahuan kalian tentang perpindahan kalor. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.